Ditampilkan di suatu lokasi dataran tinggi bersalju, di mana seorang pria sedang berburu. Di tengah-tengah ketenangan, tiba-tiba saja dia melihat dua hewan buas bertarung secara brutal, yang mana membuat si pria bersiaga lalu bergegas mundur tanpa menyadari ternyata apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, meskipun tak jarang terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran yang menyebalkan, tapi keluarga adalah sesuatu yang tak tergantikan. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film menegangkan yang mana kali ini berjudul Besenstoa, yang artinya rebis atau rabies. Saya yakin dari judulnya saja teman-teman sudah mengetahui bahwa ini adalah film Ura yang mana sudah pasti disutradarai, ditulis, dan diperankan oleh Ura, dan Ura. Oleh karena itu, saya juga yakin teman-teman sudah menyiapkan kopinya dan mari sama-sama film dimulai dengan menampilkan dua orang lelaki, satunya seorang pria parubaya bernama Igor, sedangkan satunya lagi seorang pemuda bernama Vovka. Terlihat Vovka babak belur sampai-sampai tak mampu berdiri, namun Igor tetap memperlakukan dengan kasar, menyeret Vovka ke beberapa makam rekan, mulai dari Dimitri, Dimon, sampai dengan Kostya, yang mana semuanya meninggal sebelum mencapai usia 30 tahun. Usut punya usut, ternyata Igor bukanlah debt collector, melainkan ayah dari Vovka. Dia memukuli anaknya yang masih candu akan obat. Dalam tanda kutip, Igor tidak mau Vovka bernasib seperti teman-temannya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Igor berjanji bahwa Vovka akan mendapatkan pelajaran berharga. Malam harinya, ayah dan anak itu tiba di sebuah pemukiman, kampung halaman Igor, sebuah daerah bernama Taiga. Mereka akan bermalam di rumah teman lama Igor, Yuri. Setelah basa-basi pertemuan lama tak bersua, Igor menjelaskan kepada Vovka bahwa pemuda itu akan dibawa ke sebuah pondok di tengah hutan agar lebih dekat dengan alam dan melupakan segala hal yang berbau modern. Tapi sebelum itu, malam ini Vovka akan tidur dalam kondisi dirantai karena sudah hampir 24 jam belum mendapatkan dosis dan pastinya akan menjadi agresif. Что сделал? Ты больной? Я тебе собака или раб? Да отвали ты, ничего у меня нету, нахрен. Ты не трогай. Selanjutnya Igor makan malam bersama Yuri, sembari memperhatikan putra Yuri, Misha, yang tak henti-hentinya bermain video game. Igor menjelaskan apa yang dialami oleh Vovka. Pemuda itu pagi-pagi pulang dalam kondisi babak belur dan teler. Semua dimulai sejak meninggalnya istri Igor, Yulia. Selain itu, Igor juga menjelaskan bahwa dirinya sedang dicari-cari polisi akibat terlibat masalah bea cukai. Igor yakin polisi akan segera datang menangkapnya, jadi sebelum itu terjadi, Igor akan berusaha keras untuk menyembuhkan Vovka dan menitipkan pemuda itu kepada Yuri. Sementara itu, di tempat lain, ditampilkan seorang polisi bernama Abizov memanggil seorang petugas kehutanan yang mahir dalam berburu Roman. Diketahui bahwa mereka sedang menyelidiki kasus terhadap dua orang warga yang hilang. Laporan terkini mengatakan bahwa dua warga yang hilang ditemukan tewas di sebuah pabrik tua. Tak mau repot-repot, Abizov meminta Roman untuk menyelidiki, dan ternyata laporan itu benar. Dua orang pria ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, serta ditemukan jejak dua serigala. Roman menyadari sesuatu yang janggal sehingga menduga bahwa dua serigala itu gila atau mengidap rabies. Jika virus itu telah menyebar, maka tentunya akan ada korban-korban selanjutnya, dan oleh karena itu sebaiknya diberlakukan karantina. Namun Abizov menolak karena menurutnya Taiga bukan Wuhan.
Keesokan paginya, Igor terbangun dan segera disambut oleh Vovka dengan suatu pengakuan. Ya, Vovka mengatakan bahwa dirinya telah sadar dan berkaca dari kesalahan, serta akan benar-benar menjauhi diri dari obat-obatan. Tapi Igor hanya mengabaikan, menunjukkan bahwa dirinya pernah dikhianati. Igor menegaskan bahwa apapun yang terjadi, rencana akan tetap dijalankan. Selanjutnya, Igor bergabung dengan Yuri, menyaksikan Misha yang dipaksa untuk menghancurkan PlayStation 3-nya. Meskipun Misha menangis terseduh-seduh, konsol kesayangan harus tetap dihancurkan karena sesuatu yang menjadi candu itu tidaklah baik. Еще бей! Давай! Igor menanyakan tentang rencana berburu, meminta Yuri bersiap. Sayangnya itu tidak bisa dilakukan, setidaknya harus ditunda sampai besok karena petugas mengabarkan tentang bahaya rabies yang menyebar di hutan. Saat melihat-lihat kendaraan salju baru milik Yuri, Igor pun mengingat sesuatu. Pria itu kembali ke dalam rumah dan menemukan Vovka hendak mengkonsumsi obat-obatan dalam tanda kutip, jadi Igor pun segera menghentikannya. Это мое, я сдохну без него! Отдай, я говорю! Ternyata selama ini obat-obat tanda kutip itu disembunyikan di banyak tempat, bahkan di dalam sepatu. Tentu saja semua disita, dan untuk mengatasi rasa sakit akibat terluka, Vovka diberikan painkiller. Namun pemuda itu malah menolak dan mencaci maki Igor. Meski kesal, tapi Igor tetap menyayangi anaknya. Dia meminjam televisi Yuri untuk Vovka, bahkan mencari obat penenang, berjaga-jaga jika saat malam kondisi Vovka semakin memburuk. Sayangnya, seorang perawat bernama Olya tidak bisa memberikan karena peraturannya sangat ketat, apalagi menyangkut obat. Malam harinya, Igor merawat Vovka yang masih menderita dan bahkan berhalusinasi bertemu dengan sang ibu. Tak lama berselang, Yuri pulang membawa obat yang dibutuhkan serta memberikan kabar gembira bahwa semua polisi sedang libur, jadi besok pagi Igor bisa pergi ke hutan untuk berburu. Yuri bahkan akan meminjamkan kendaraan meskipun harus mendengar omelan sang istri. Di saat keduanya sedang bercanda, bertukar lelucon bapak-bapak, tiba-tiba saja Быстрей! tidak cukup hanya mencabik-cabik Yuri, serigala itu bahkan menerobos masuk ke dalam rumah. Sementara Igor berusaha melawan, Vovka malah menyumpahi sang ayah. Tiba-tiba, serigala itu malah menyerang Vovka dan kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Igor untuk menghabisi hewan itu. Tak lama berselang, kegaduhan membuat para warga setempat datang. Igor menjelaskan bahwa mereka diserang oleh serigala yang mana membuat Yuri tewas. Misha yang sebelumnya minggat, histeris melihat mayat sang ayah. Kemudian para petugas pun datang menginterogasi Igor. Abizov mendesak agar mereka menulis laporan di dalam rumah. Meskipun enggan, tapi Igor terpaksa menuruti. Di dalam rumah Yuri, para petugas mendengar teriakan Vovka yang ternyata dikurung di ruang bawah tanah. Igor telah berusaha menjelaskan sejujur-jujurnya, namun para petugas tak mau percaya. Melihat tim lain datang, Abizov pun meminta Roman keluar untuk menemui petugas lain. Sementara dirinya akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat kemudian, setelah Vovka dibawa ke atas, Igor kembali mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Sayangnya, Abizov masih tak mau percaya, bahkan meminta agar Vovka dilepaskan karena Vovka terus mengatakan bahwa Igor adalah psikopat. Igor kemudian pergi sejenak lalu kembali dengan 200.000 rubel. Igor mengaku tidak bisa melepaskan anaknya karena mungkin saja ini usaha terakhir untuk menyembuhkan. Jadi Igor meminta agar polisi menerima uang itu lalu pergi. Abizov mencoba mengerti dengan basa-basi sembari menerima suap dengan senang hati. Dia kemudian menjelaskan kepada wali kota bahwa semuanya baik-baik saja meskipun Roman berkeras mendesak agar dilakukan karantina. Semua warga pun diminta berdiam diri di dalam rumah, namun tiba-tiba saja terdengar teriakan ditambah gonggongan anjing. Ternyata yang berteriak adalah Olya. Wanita itu menjelaskan bahwa serigala telah menyelinap masuk ke dalam kandang ternak, jadi ia pun menguncinya di sana. Tanpa ragu, Roman pun segera beraksi. Dia menemukan beberapa ekor ternak telah menjadi korban, lalu
Dengan lihai, polisi hutan itu melakukan tugasnya, sehingga membuat semua warga kagum. Roman tidak terlalu memperdulikan karena fokus utamanya adalah Igor dan anaknya. Bagaimana mungkin Abizov bisa melepaskan tanpa melakukan penyelidikan? Tanpa berbasa-basi, Abizov pun menyerahkan 50.000 rubel yang bisa menghidupi Roman selama 3 bulan tanpa bekerja. Namun Roman menolaknya karena rasa kemanusiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, sang polisi hutan mengancam akan melaporkan hal ini kepada wali kota. Mendadak petugas lain datang dan melaporkan tentang 2 orang pria, ayah dan anak, kabur menggunakan motor salju. Roman mendesak Abizov untuk melakukan pengejaran atau dia akan melaporkan kepada wali kota. Adegan kemudian berpindah menampilkan Igor dan Vovka yang meluncur cepat. Igor menertawakan kegagalan sang anak dalam upaya membuatnya ditangkap polisi. Kesal, Vovka hanya mengabaikan dan secara tiba-tiba dia melihat sekelompok serigala yang mengejar lalu meminta sang ayah untuk menambah kecepatan. Beberapa waktu kemudian, setelah berhasil lolos, ayah dan anak itu menghentikan motor karena jalur terdekat hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Namun, lagi-lagi di tengah kesulitan, Vovka si anak jahanam malah melarikan diri meninggalkan sang ayah. Beruntung Igor membawa senapan, tidak hanya berhasil melindungi diri, tapi juga putranya, dan kemudian keduanya pun bergegas menuju ke pondok. Sementara itu, di dalam perjalanan, 2 petugas membicarakan tentang Igor dan Vovka. Pada momen ini, Abizov menunjukkan barang bukti yang memperkuat pengakuan Igor. Kemudian, petugas itu pun mengeluh karena gagal makan malam romantis bersama sang istri. Sayangnya, Roman tak peduli. Dia menyarankan agar mereka berdua mempersiapkan senjata demi berjaga-jaga jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kembali ke tokoh utama kita, yang kini telah berada di pondok tua dengan jebakan yang dikatakan oleh Igor itu untuk beruang. Saat sedang memeriksa ruangan, Igor mengetahui bahwa tempat itu baru saja diserang oleh hewan buas dan segera bersiaga. Tak lama berselang, para petugas tiba. Alih-alih bersembunyi, Igor malah memperingatkan mereka tentang kawanan serigala. Sayangnya, suara Igor tidak terdengar dan tiba-tiba saja meskipun berhasil mengatasi kawanan serigala, tapi sayang 1000 sayang, sebuah tembakan tak sengaja mengenai ban. Kondisi pun semakin memburuk setelah menyadari bahwa peluru mereka terbatas. Jadi kini yang bisa dilakukan adalah berlindung di pondok sampai kondisi benar-benar aman, lalu mengganti ban. Igor memutuskan untuk tetap berada di sana, meskipun mengetahui kawanan serigala akan datang lagi. Di tengah-tengah perdebatan, Vovka meminta semuanya diam, lalu menunjuk ke sudut ruangan, di mana ternyata seorang pria sejak tadi berada di sana. Diketahui bahwa pria itu adalah suami Olya, Timofey, yang telah hilang sejak 3 hari yang lalu. Menurut Roman, Timofey telah terjangkit virus rabies dan tanpa penanganan yang tepat, maka tak lama lagi Timofey akan meninggal. Setelah memberikan obat kepada Vovka untuk menenangkan, Igor, Roman, dan Abizov berencana untuk mengeluarkan serigala yang terjebak di mobil. Demi keselamatan, maka hewan itu harus dihabisi. Tapi sebelumnya mereka membutuhkan senjata, jadi semuanya pun saling bahu-membahu membuat tombak, lalu segera menjalankan rencana. Tak lama berselang, terdengar teriakan dari Vovka dari dalam pondok. Igor dan Roman pun bergegas kembali, menemukan Timofey dalam kondisi duduk dengan tatapan kosong. Awalnya pria itu mengatakan tentang beruang yang menyerang, yang sebentar lagi akan kembali, serta meminta agar mengabari Olya tentang kondisinya. Tidak ada hal yang bisa mereka lakukan selain membiarkan Timofey, karena obat-obatan yang mereka miliki tidak mampu menyelamatkan, termasuk obat dalam tanda kutip. Mendengar kata-kata itu, Vovka sontak tergerak, namun obat itu kini berada di mobil dan akan sangat berbahaya jika mereka keluar.
Malam itu, semua saling berdebat dan saling menyalahkan. Abizov menyalahkan Roman yang keras kepala, memaksa melakukan pengejaran sehingga mereka kini terjebak. Sementara Vovka menjelaskan tentang 2 eksperimen tikus dengan menggunakan morfin, yang mana pada intinya, apa yang ingin disampaikan, ketergantungan atau kecanduan berhubungan dengan kondisi kehidupan dan dari cara seseorang diperlakukan. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut menegaskan bahwa selama ini Igor juga adalah salah satu penyebab Vovka menjadi seperti sekarang. Seperti aturan-aturan yang keras, itu membuat Vovka seperti di penjara. Igor hanya diam, lalu beberapa saat kemudian ketika semuanya tidur, Igor menyaksikan salah satu video dari ponsel menampilkan kekerasan yang dilakukan Vovka, memaksa sang kekasih agar memberikan uang. Keesokan paginya, Vovka yang pertama kali terbangun segera secara diam-diam menyelinap keluar. Tentu saja bertujuan ke mobil untuk mendapatkan apa yang ia idam-idamkan. Mohon maaf, saya tidak begitu paham jenisnya, tapi terlihat Vovka sangat menikmati seperti terbang ke surga. Sampai akhirnya... Salam alaikum. Waalaikumsalam. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Meski santai, tapi Vovka tetap tancap gas sampai-sampai menabrak sebatang pohon. Kegaduhan membuat semuanya pun terbangun. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat beruang besar sedang bersiap untuk menerkam Vovka. Serangan demi serangan dilancarkan, namun beruang itu tetap tidak melepaskan Vovka. Sampai akhirnya serangan Abizov membuat beruang itu marah. Dengan brutal, hewan buas itu mencabik dan merobek leher Pak Polisi. Tembakan Roman berhasil melumpuhkan beruang, dan para pria pun bergegas masuk ke dalam pondok untuk berlindung. Sesaat kemudian, Abizov dinyatakan tewas akibat kehilangan banyak darah. Ini membuat Igor sangat marah kepada Vovka, yang dengan dungunya membiarkan diri terlena. Roman menghentikan kemarahan Igor, karena itu membuat beruang di luar semakin agresif. Sepertinya hewan buas itu akan berusaha menerobos masuk, maka mereka pun harus mempersiapkan senjata. Rencananya adalah membuat beruang itu terkurung di dalam pondok, lalu dibakar, namun... Beruang gila itu langsung mengamuk, bahkan meremukkan kepala Roman dengan rahangnya. Sementara itu, Igor bergegas membuka jendela agar putranya bisa melarikan diri serta melempar obor dan menyiapkan perangkap. Namun, alih-alih takut, beruang buas itu malah semakin murka hingga akhirnya... Ya, pada akhirnya serangan bertubi-tubi membuat beruang pun tumbang. Vovka bergegas keluar membawa serta ayahnya. Igor yang mengalami pendarahan hebat menyuruh anaknya berjalan melewati hutan demi bisa mencapai jalan utama. Namun Vovka menolak meninggalkan sang ayah, jadi pemuda itu menyiapkan tandu dan mulai menyeret ayahnya. Dalam perjalanan, Vovka terus mengajak sang ayah berbicara tentang hal-hal indah ketika keluarganya masih bahagia, sampai akhirnya Vovka sendiri yang bercerita tentang hari kelahiran karena sangat disayangkan Igor tak mampu bertahan. Adegan berpindah menampilkan 1 tahun kemudian. Vovka datang berkunjung ke makam Igor bersama istrinya. Pada momen ini, Vovka mengungkapkan bahwa dia menjalankan apa yang Igor rencanakan dulu, sampai akhirnya ia benar-benar terbebas dari obat-obatan dalam tanda kutip. Vovka berterima kasih kepada Igor. Kini ia telah memulai hidup baru bersama sang istri dan berencana untuk memiliki anak. Film pun ditutup dengan menampilkan Vovka yang berenang di pantai meski cuaca dingin. Ini dilakukan untuk menghormati kenangan-kenangan indah bersama sang ayah. Dan tamat.
Dengan setting yang dingin dan suasana yang kelam, Besenstoa atau Rebis berhasil memadukan elemen khas Skandinavia dengan cerita yang sangat ura, lengkap dengan karakter-karakter yang unik dan pesan yang mendalam. Sebagai informasi, sutradara film ini sama dengan sutradara film favorit kita bersama, Pahlawan Terakhir. Bukan ura, namanya adalah Dmitri Dyachenko. Genre andalannya adalah komedi keluarga, namun Rebis adalah film yang sangat berbeda. Film bergenre thriller fiksi ilmiah ini tidak disarankan untuk disaksikan bersama keluarga, terutama anak-anak, karena ada adegan kekerasannya. Film ini menyajikan kisah yang lebih serius dan menegangkan dengan durasi lebih dari 90 menit. Rebis membawa penonton dalam perjalanan emosional yang penuh perjuangan dan kehilangan. Dalam cerita ini, Igor sebenarnya adalah seorang pengusaha, membawa anaknya yang seorang pecandu obat dalam tanda kutip, Vovka, ke sebuah desa terpencil di tengah hutan untuk mencoba menyembuhkannya. Sang ayah putus asa, telah mencoba berbagai cara, mulai dari klinik elit, gereja, hingga dukun, namun semua sia-sia. Harapan terakhirnya adalah sebuah pondok pemburu di tengah hutan bersalju, di mana ia berniat mengubah anaknya dengan kehidupan pedesaan dan udara segar. Jika hanya fokus pada alur ini saja, Rebis hanya akan menjadi karya yang dalam dengan adegan menyayat hati. Tapi film ini memiliki plot yang lebih besar, yaitu kemunculan wabah Rebis yang dibawa oleh serigala gila. Tuh, udah seri, gala, gila lagi. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata. Jadi pada tahun 2019, di wilayah Amur, Rusia, benar-benar terjadi wabah rebis. Virus ini masuk ke wilayah tersebut dari perbatasan Cina. Saat itu serigala-serigala menyerang beberapa desa dan bahkan para penduduk. Dalam film, seperti biasa, peristiwa sedikit dibesar-besarkan demi menambah drama. Jadi ceritanya, wabah dimulai dengan ditemukannya bangkai hewan, sementara seorang pecandu dan sang ayah memainkan drama batin mereka. Di latar belakang terjadi peristiwa mengerikan seperti dalam drama Macbeth. Seorang polisi desa yang sangat tidak profesional memanggil seorang pemburu. Hebatnya, pemburu yang bernama Roman ini langsung mengetahui bahwa serigala yang menyerang terjangkit rebis. Wabah sebenarnya yang menjadi fokus dalam film ini bukanlah wabah rebis yang dibawa oleh serigala. Virus yang tidak ada obat itu sebenarnya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Pada sebuah dialog, Igor menyatakan lebih takut dengan manusia dibandingkan serigala. Ini terdengar sangat relevan. Rebis adalah kisah tentang kecanduan. Metafora utamanya sangat jelas dan mungkin sedikit terlalu langsung bahwa kondisi Vovka yang kecanduan sama saja seperti hewan yang terjangkit rebis. Sok tahu ente bang. Oke, mari kita perhatikan adegan berikut. Serigala kehilangan kendali dan menyerang manusia, begitu juga Vovka. Dia mengambil sebatang balok lalu menyerang ayahnya. Bukankah terlihat jelas kesamaannya? Satu lagi, ketika Igor memborgol, Vovka berteriak, bertanya, "Memangnya saya anjing, Pak?" Film ini sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang wabah, tetapi tentang masalah-masalah lain. Bukan hanya Vovka yang kecanduan, setiap orang memiliki kecanduan masing-masing. Contohnya Misha yang tidak bisa lepas dari game, ayahnya Yuri kecanduan alkohol, pemburu memiliki dendam sehingga merasa candu untuk menghabisi serigala yang dalam film ini dikatakan sebagai Raja Taiga. Polisi kecanduan suap, bukan suap-suap manja tapi suap dana. Jadi setiap karakter memiliki kisah sendiri, mereka semua telah kehilangan atau akan kehilangan sesuatu. Polisi yang terobsesi dengan uang akan segera menyadari bahwa uang tidak akan berguna di hutan. Pemburu yang balas dendam kepada serigala akan sadar bahwa dirinya bukanlah penguasa hutan. Oh ya, soal balas dendam ini, jadi ceritanya dulu pas masih muda, si Roman itu kakinya pernah digigit oleh serigala. Jadi jari kaki kanannya, kalau saya nggak salah itu tinggal 2. Oke, kita lanjut. Igor yang selalu gagal dalam menyembuhkan anaknya, Vovka yang tidak akan pernah berhenti membenci ayahnya. Rebis menyampaikan pesan yang sangat radikal bahwa semua kelemahan membuat kita rentan. Dalam hal ini, kelemahan yang dimaksud adalah hal yang sangat kita suka atau yang bikin kecanduan, yang mana pada akhirnya justru akan menghancurkan kita.
Meskipun telah berakhir, saya yakin film ini tetap hidup di benak penonton, terutama yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan wabah penyakit, bagaimana wabah itu dihentikan, dan bagaimana kondisi desa serta penduduknya. Namun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mudah ditemukan cukup dengan mencari tahu kisah nyata di wilayah Amur berakhir. Hewan-hewan diisolasi dan divaksin, serta seluruh wilayah itu akhirnya dikarantina. Tapi ada wabah lain yang terus berlanjut dan harus kita perangi, yaitu kecanduan, keserakahan, dan kebodohan. Dan ya, perang ini tidak akan pernah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!